kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Buset, Pak Prabowo ini tidak kaleng-kaleng ya ternyata ya. Dan bahkan saat ini para menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto digembleng dan bahkan menginap selama 4 hari. Ya bukannya langsung kerja ya, tetapi digembleng selama 4 hari dan bahkan yang cukup unik yaitu nginap di tenda, bukan hotel mewah, bukan hotel bintang 5 dan lain sebagainya, tetapi di tenda. Ini cukup keren sekali karena gemblengan dari Pak Prabowo Subianto ini ya setidaknya ya para menteri itu memang harus seefisien mungkin menggunakan anggaran. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, telah dilantik oleh Pak Prabowo itu setidaknya ada 3 menteri ya yang statementnya itu sangat kontroversi. 4 menteri kalau tidak salah ya. Pertama Natalius Pigai yang setidaknya meminta anggaran dari 60 miliar menjadi 20 triliun. Ya, bahkan juga dari Kementerian Transmigrasi kalau tidak salah ya. Bahkan membandingkan antara anggaran di tahun 2025 dengan masa Orba. Dan bahkan di masa Orba itu kalau nilainya dikurskan dengan dolar saat ini itu mencapai 35 triliun, tetapi saat ini hanya 192 miliar dan lain sebagainya. Dan bahkan dari Yusril baru saja dilantik juga memberikan pernyataan yang sangat kontroversi pada saat lalu di pemberitaan dan bahkan menyebut 98 itu bukan pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Yang cukup unik yaitu dari Kemendes dan bahkan mengundang setidaknya memakai kop surat dari kementerian, padahal juga acara pribadi ya, itu juga sangat mengejutkan. Dan akhirnya saat ini Pak Prabowo pun ya setidaknya bisa jadi mengomentari hal tersebut ya, karena dari pidato Pak Prabowo Subianto ya setidaknya untuk menggunakan anggaran itu yang benar-benar efektif, seefisien mungkin, dan bahkan juga setidaknya menghimbau untuk kementerian tidak merayakan acara seremonial ke luar negeri dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali himbauan dari Pak Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu saja loh, Pak Prabowo bahkan juga menugaskan Sri Mulyani untuk mencoret anggaran yang tak penting. Ini sangat keren karena apa? Karena saat ini Menteri Keuangan itu langsung berada di bawah Pak Prabowo, presiden terpilih. Jadi Pak Prabowo bisa ya setiap 6 bulan misalkan dievaluasi, sangat bisa sekali. Kalau ada menteri-menterinya yang miring-miring, tidak patuh dengan Pak Prabowo, pasti juga akan diganti. Ya konon katanya sih beritanya seperti itu. Pak Prabowo akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali. Kalau ada menteri yang bekerjanya tidak serius, itu akan diganti. Sangat keren lah. Nah kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghapuskan anggaran yang tidak penting dari pagu kementerian lembaga seperti pelaksanaan seremonial. Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat melaksanakan sidang kabinet dana di Istana Negara bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menilai selama ini terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian, termasuk perjalanan dinas, sehingga ia berharap bisa dikurangi agar anggaran tidak jebol. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, Menteri Koordinator, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak rasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi, jelas Pak Prabowo. Nah ini menurut saya sangat keren sekali ya. Apalagi juga ada evaluasi menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo Subianto, Menteri Merah Putih, 6 bulan sekali dievaluasi, dan kalau ada yang miring-miring kerjanya pasti juga akan dicopot sih. Menurut saya sangat keren sekali lah digebrakan ya setelah 4 hari dilantik menjadi presiden, sangat keren. Ya semoga saja lah bisa
seterusnya ya, evaluasi ini setiap 6 bulan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Negur diri sendiri, wah, dari dul jenuh, efisien, kok bikin kabinet gemuk, logikanya di mana? Ya kalau kita lihat anggaran di kabinet Pak Prabowo Gibran, anggarannya juga sangat minim sekali, dan bahkan juga dari Natalius Pigai bahkan anggaran di kementerian hanya 60 miliar saja, bayangkan. Ya memang kementerian banyak, tetapi juga anggaran terbatas. Ya kemungkinan itu ya. Akhirnya walaupun gemuk juga bisa meminimalisir anggaran yang dikeluarkan dari APBN. Kemungkinan seperti itu. Dari arsitek abal-abal, bos saya butuh 20 triliun buat kerja, efisiensi tapi menteri dan wewenang seabrek, banyak yang perlu digaji, stop proyek PSN, PIK 2 dan IKN, gak ada urgensinya, mulai muji-muji mau ganti majikan ya. Pernyataan ini anomali jika melihat jumlah menteri, wamen, badan, lembaga dan lain-lain. Anggaran itu duit siapa yang dipakai ya, apalagi juga dari APBN itu 80% lebih itu ada di uang pajak. Jadi memang uang masyarakat. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Itu sangat keren. Nah bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika rame diperbincangkan di media, ya mulai Natalius Pigai 20 triliun dan bahkan juga Kementerian Transmigrasi membandingkan nilai anggaran pada 2025 dan pada masa Orde Baru juga sangat ramai sekali diperbincangkan oleh warganet. Nah, tetapi tiba-tiba Pak Prabowo Subianto setidaknya meminta efisiensi dan jangan buang-buang anggaran. Nah, apakah itu juga mengkritik dari Natalius Pigai dan Kementerian Transmigrasi? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas pernyataan dari Pak Prabowo juga jelas dan bahkan juga memerintahkan Ibu Sri Mulyani untuk mencoret anggaran-anggaran yang tidak diperlukan. Presiden Prabowo minta para menterinya bekerja efisien dan jangan buang-buang anggaran. Pernyataan Prabowo tersebut dinilai menyentil sejumlah pihak, salah satunya Menteri HAM Natalius Pigai. Seperti apa? Untuk diketahui, di rapat kabinet perdananya sejumlah hal dibahas oleh Pak Prabowo Subianto. Di antaranya, para menteri diminta bekerja secara efisien, terutama tidak membuang-buang anggaran yang tidak diperlukan. Kita juga punya sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita menjalankan segalanya dengan jumlah penduduk yang sedikit ya, seperti itu. Jadi juga sangat keren sekali. Nah, bahkan juga pada saat lalu viral ya, Kop Kemendes buat acara haul Ibu Yandri, terima kasih Pak Mahfud. Ya, pada waktu lalu juga sangat lucu sekali ya, acara keluarga tetapi memakai surat Kop dari Kemendes, dari kementerian, itu juga sangat lucu sekali. Dan sudah berjanji ya ketika diklarifikasi tidak akan mengulang hal yang sama. Karena apa? Karena saat ini juga lagi musim kampanye. Dan juga istri dari Kementerian Kemendes itu juga menjadi bupati kalau tidak salah. Nah, makanya itu juga rawan disalahgunakan ya. Ya, daripada rawan digunakan, seharusnya juga jangan menggunakan Kop dari Kemendes lah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri mendapat sorotan gegara menggunakan Kop Kemendes untuk acara haul ibunya yang digabung dengan acara santri di satu pondok di Serang. Salah satu yang menyoroti ialah Menko Polhukam Mahfud MD. Dilansir Detik News, Yandri mengklaim acara itu tidak mengandung unsur politik, terutama pilkada. Yandri bilang acara itu digelar dengan mengundang puluhan kepala desa dan ribuan orang. Acara haul ibunya itu digabung dengan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.